Satu hal yang menarik yang tidak ada pada budayawan lainnya adalah konsep humanismenya. Humanisme itu juga internasionalismenya. Kita tahu bahwa Rendra bukan hanya milik Indonesia, tapi Rendra juga adalah milik dunia. Kita tahu bahwa karya-karya Rendra tidak hanya di Indonesia saja, hampir berpuluh-puluh negara, bahkan hampir semua negara di dunia ini telah menerjemahkan karya-karya Rendra. Itu menariknya Rendra. Semua karya-karya beliau ditekuni dengan sebuah sikap rewes dan sikap tresna. Rewes itu adalah peduli, dan sikap tresna itu adalah mencintai. Kita semua kangen, kita semua rindu, karena di balik kehebatannya, ia pribadi yang selalu tersenyum dan jenaka. Kita semua kehilangan, kita semua tergagap, kita semua sepertinya kehilangan panutan dalam proses pendewasaan kita berkebudayaan di negeri besar dan indah ini untuk rentang waktu ke depan. Kita semua tercekat, lantas baru menyadari betapa pentingnya sosok Rendra, atau yang akrab saya sapa Mas Willy, setelah kematiannya tanggal 6 Agustus 2009 bagi usaha memajukan peradaban negeri yang masih belum berbudaya sempurna ini. Negeri yang belum matang demokrasinya, dan negeri yang dipenuhi banyak kegaduhan dan kekerasan. Negeri yang belum selesai dengan dirinya. Sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk sesegera mungkin merumuskan bagaimana wajah negeri tercinta ini ke depannya. Apakah negeri ini di tahun 2045, ketika 100 tahun usia kemerdekaannya, menuju berkah atau musibah? Wallahu alam. Tapi seperti kata Rendra, cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Mas Kumambang. Itulah beberapa keping kalimat yang saya kutip dari sajaknya Rendra yang sangat terkenal, Mas Kumambang. Prediksi Rendra seperti dalam sajaknya itu sesungguhnya lahir dari pengamatan yang tajam
dari olah batinnya yang tinggi. Sebagai budayawan yang mumpuni, telah melewati 3 zaman: kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Selayaknya memperoleh perhatian pemerintah secara serius, bahwa apa yang disampaikan lewat sajak Mas Kumambang, juga sajak-sajaknya yang lain, yang penuh kritik tajam, seperti sebatang lisong, orang-orang miskin, orang kepanasan, dan pamflet cinta adalah untuk kebaikan negeri ini. Disinilah kehebatan Rendra, yang mungkin tidak dimiliki seniman-seniman seangkatannya. Pertanyaannya, apa yang membuat Rendra sedemikian hebatnya, sehingga sebagai bangsa kita merasa sangat kehilangan dengan kematiannya? Seberapa penting posisi mendiang Rendra dalam khasanah seni dan kebudayaan Indonesia modern? Dan banyak lagi pertanyaan dan kesaksian lainnya yang bisa kita tampilkan di sini. Nasionalisme dan kemandirian ekonomi. Yang pasti, semua itu adalah karena kebesaran dan kelapangan hatinya lah yang diyakini membuat Rendra memiliki ketajaman berbeda dalam membaca kehidupan, juga membaca Indonesia secara bernas ketimbang seniman lainnya. Untuk itu, dia sempat kembali bergerak mengubarkan nasionalisme dan kemandirian ekonomi sebagai jalan mengakhiri penindasan pemilik modal tak bermoral nasional. Sekali lagi, disinilah kehebatan Rendra yang mungkin tidak dimiliki seniman-seniman seangkatannya. Para seniman salon yang memuja-muja kebebasan berekspresi yang semu. Sejak awal ia menyadari bahwa karyanya tidak bisa terlepas dari politik, dan tentu saja itu sebuah keberpihakan yang butuh keberanian. Dan ia sempat mengatakan, hanya orang pemberani yang bernasib baik. Rendra sangat piawai mengenali keadaan negerinya, mampu membaca Indonesia dengan pas. Mungkin dia adalah satu-satunya seniman yang bisa mempergunakan kepiawaiannya dengan sangat baik. Karena ini pula, dia tidak pernah berhenti untuk berjuang terhadap kungkungan keadaan. Tidak heran kalau Profesor Athieu dalam kata pengantar buku Potret Pembangunan sampai menyebut
Rendra sebagai pemberontak, seorang yang selalu sibuk melonggarkan kungkungan dan keadaan. Kita merindukan sosok Rendra karena ia memiliki kelebihan sebagai sosok yang unik, khas, total, otentik, dan yang pasti tidak akan pernah tergantikan. Karya dan jasanya adalah monumen yang tak hanya dihormati di dalam tapi juga di luar negeri. Pastinya sudah lama ada sebuah kebanggaan di hati saya yang paling dalam, yaitu sebuah kesaksian, sebuah justifikasi bahwa Rendra orang hebat. Dan sepantasnya lah bagi kita para sahabatnya, dia layak kita angkat menjadi pahlawan nasional.